Yo, Shalom family, balik lagi ke Mike C Ministry Channel. Hari ini gue kedatangan teman lama, kakak rohani juga, dan beliau mau berbagi di channel ini mungkin sesuatu yang belum pernah family denger, dan saya percaya ini akan selalu jadi berkah. Oke, kita langsung aja ke Brother Mike. Apa kabar Mike sih? Iya. Oh, it's like Lumayan what? lama. 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun, tapi kita selalu ketemu Di media. Iya, di media. Iya, Facebook menyatukan kami. Iya, betul. Oke, betul, jadi ya. Pak Bro ini Ya. sekarang aktifnya di mana pelayanannya? Banyak kan? Oke, pelayanan. Pelayanan, kita ngomongin pelayanan. Pelayanan. Nah, jadi saya punya prinsip pelayanan itu bukan hanya di atas mimbar. Setuju. Pelayanan itu bukan hanya pada waktu diundang, Oke. ya. Tetapi pelayanan itu adalah pemberian hidup kita kepada Tuhan untuk kita melakukan sesuatu yang baik kepada sesama. Sesama itu berarti dia percaya atau tidak percaya sekalipun tetap harus kita layani. Sesama itu termasuk waria, Waria, termasuk anak jalanan, anak jalan, termasuk pecandu narkoba, pecandu, termasuk penjahat. Mereka kan Termasuk. sesama manusia. sama-sama yang ciptain. Ah, iya, sama. Luar biasa. Jadi hari ini kita mau belajar sesungguhnya tuh kayak dari pandangan Bro Mike sendiri di Iya. dalam pelayanan. Itu yang mau kita sharingkan nih. Oke. Setiap yang nonton channel ini, dan gue yakin banget hari ini Bro Mike pasti memberkati kita lewat setiap apa yang disampaikan. Amin. Jadi pelayanannya sekarang lebih banyak ke orang-orang terhilang, Iya dong, orang terhilang, anak-anak muda. anak muda ya. Saya mau tanya nih, kan Iya. kadang kita kalau melayani itu, kan kalau di tempat yang begitu besar, Hmm. banyak orang, kita kan nggak tahu nih mana, ini sakitnya apa, ininya apa gitu. Kalau Brother Mike sendiri, gimana sih kiat-kiatnya supaya mereka itu kayak lebih nyaman untuk sharing ke Bro Mike? Baik. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan pelayanan bukan hanya di mimbar. Oke. Maksudnya gini, pelayanan di mimbar tidak salah. Hmm. Tetapi tidak selalu kita di mimbar. Kadangkala kita di pelayanan, kita terjun ke lapangan dan kita bertemu dengan orang-orang yang hilang. Hmm. Kenapa disebut orang hilang? Maksudnya mereka itu apakah mau dibilang jauh dengan Tuhan? Enggak juga. Nggak juga. Ya, tetapi mereka itu belum ditemukan dengan kebenaran itu. Dan yang hilang itu biasanya di luar gereja. Iya. Kalau kita nggak keluar gereja, nggak bakal ketemu yang hilang itu. Betul. Oke. Jadi kita pelayanan di dalam gereja, tetapi jangan lupa untuk kita menjangkau mereka yang hilang. Kita temukan mereka dengan kasih Tuhan, dengan Dengan anugerah kasih Tuhan. Amin. Nah, jadi pelayanan itu bagi saya secara global. Oke. Sesuai panggilan ya. Sesuai panggilan. Ada orang bilang, oh ini bagian dia, oh ini bagian dia. Mhm. Tetapi Tuhan itu memberikan kita kasih yang besar. Nah, kepada siapa saja kita ketemu dengan orang, kita menyatakan kasih itu. Kita membawa kasih itu. Kasih Tuhan tentunya Yes. yang ada di dalam kita. Gitu bagaimana orang-orang yang merasa nggak dianggap, tetapi ketika ketemu kita, mereka merasa hidupnya berarti. Memang betul sih, kalau saya lihat juga di pelayanan zaman sekarang ini, Iya. itu kan kadang-kadang kalau kita langsung ngomongin Tuhan, orangnya kabur gitu. Tapi justru ketika kita Iya. terpancar bahwa ada Tuhan dalam kita, orang akan nanya, siapa sih Tuhan lu? Hmm, Kok bisa sih Bro Mike Iya. hidupnya seperti ini? Dia nanya, siapa sih Tuhannya gitu kan? Nah memang di penginjilan akhir-akhir zaman ini, mungkin di ujungnya kali ya, ujungnya akhir zaman kalau menurut saya, Iya. itu memang nggak gampang ngomongin cuman Tuhan doang, tapi memang harus ada seperti Bro bilang, Betul. kita ngomongin kasih Tuhan tapi harus ditunjukkan Kita ini surat yang terbuka. surat yang terbuka. Orang akan menilai kita, ya kan? Kalau dulu hidup saya nggak benar. Nah, Orang- nanti orang- diceritain nih Iya. biar tahu nih, ini Betul. luar biasa ini ceritanya bisa dibikin film berapa Oh, enggak. Nah, orang nilai kita. Bagaimana hidup kita yang dahulu dan bagaimana hidup kita yang sekarang. Oke. Dan orang sedang memperhatikan kita sampai mana kehidupannya, bertahannya seperti apa, kuatnya seperti apa. Kita dinilai orang. Karena banyak juga orang, kita udah bertobat sekalipun di dalam perjalanan kita, banyak orang-orang yang nunggu kita tuh jatuh lagi. Ada juga gitu ya? Ada. Wah, ini paling 2 tahun lagi, 3 tahun lagi nanti Jatuh seperti lagi itu. gitu ya? Makanya ketika kita di dalam Tuhan ya kita harus tetap di dalam Tuhan. Betul. Karena kalau kita di luar sedikit aja gitu. Kadang-kadang setan-setan yang dulu tuh panggil-panggil. Nah sekarang bisa diceritain nggak nih Bro Mike? Ceritanya dulu tuh sebelum kenal Tuhan kayak gimana sih? Oke. Apakah
gelap banget. Saya sih udah tahu ceritanya. Biar mereka bisa ini ya. Bisa melihat, oh iya ya gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya perjalanan hidup saya dulunya ya, saya nggak terlalu nakal. Nggak terlalu nakal. Mungkin masih ada yang lebih nakal di luar sana. Tetapi bagi saya sudah nakal banget. Ini sadar nakalnya tuh umur berapa? Jadi saya ini masih dari SD sudah mulai mengalami persoalan-persoalan yang membuat mental saya rusak. Saya sering lihat mama saya dipukul oleh papa tiri saya. Papa tiri berarti ada banyak dong, lebih dari satu. Iya. Ya kan, saya perjalanan hidup saya merasa tidak ada bapak di dalam hidup saya tidak diperhatikan. Nah, lalu ketika saya mulai berjalan, terbentuklah satu karakter yang tidak baik. Karena dengan melihat hal-hal yang seperti itu. Dan saya kan belum mengerti tentang kasih karunia, anugerah Tuhan, kebenaran. Saya nggak tahu. Saya pikir hidup ini, kenapa sih Tuhan ciptakan saya dengan keadaan orang tua yang hancur? Mama saya mantan pekerja malam. Mama saya kurir bandar narkoba. Papa saya penjahat. Jadi papa menikah dan menikah lagi, mama juga nggak mau kalah. Mama saya cerita sama saya. Saingan jadinya gitu ya. Emang cuma kamu yang boleh? Mama saya ngomong gitu. Tapi dengan begitu jadi itu efeknya jadi ke anak-anak ya? Iya dong. Jadi mama saya kan bilang gini, kalau kamu 1 kali selingkuh, saya 10 kali. Dan itu benar terjadi. Papa saya cuma beberapa kali, mama saya lebih parah. Nah, kami anak-anak kan nggak ngerti kebenaran. Jadi kami berpikir, kenapa orang tua kami begitu? Nggak ada teladan yang kita lihat. Nah, kehidupan kami juga hancur. Padahal sebenarnya kita tidak harus hancur apapun keadaan orang tua kita. Ketika saya ngerti tentang kebenaran, ya kita ini memberikan pertanggungjawaban jawab itu kepada Tuhan, bukan hanya kepada orang tua kita. Karena Tuhan yang menjadikan saya. Sekalipun saya terlahir dari orang tua yang hancur. Iya, papa saya beberapa kali kasus pembunuhan. Dia preman. Ini di mana, Mas? Di Manado. Tapi mama saya pernah ke Jakarta. Saya masih kecil, masih SD. Berapa kali pergi beli narkoba, mama saya suruh beli. Saya beli. Saya pernah pakai narkoba bersama mama saya. Mama saya bawa, kamu masih mau nggak? Masih kenceng nggak? Waktu itu ekstasi. Itu tahun berapa? Saya udah agak drop. Itu tahun 90-an. 90-an. Makan saya. With your mom. With mama. Mama dengan teman-temannya, saya dengan teman-temannya. Di salah satu tempat hiburan malam. Itu berarti umur berapa tuh? 90-an, around belasan ya? Iya. SMA ya? Iya. Itu. Terus titik di mana Bro Mike mulai kenal Tuhan, mulai tahu ini salah itu umur berapa? Umur berapa ya? Atau ada momen apa yang membuat ini kayaknya gua salah. Kayaknya gua nggak bener nih kayak begini. Itu justru yang menyadarkan diri sendiri atau karena mungkin mama duluan yang mama saya masih jahat, masih belum hidup di dalam kebenaran. Papa apalagi, keluarga semuanya. Kakak saya masih bandar narkoba. Semuanya. Kita keluarganya hancur sekali. Papa banyak tato, mama banyak tato, anak-anaknya banyak tato. Kita ini keluarga yang miring sebenarnya. Dan itu banyak banget ya keluarga-keluarga yang maksud saya yang di sekitar lingkungannya Bro Mike tuh memang banyak seperti itu. Teman saya bandar narkoba. Saya sering ambil barang sama dia. Dia bandar, mamanya bandar, papanya bandar, kakeknya bandar, neneknya bandar. Satu keluarga bandar semua. Saya temukan itu. Nah, tetapi gini, ada satu anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Jadi sebenarnya waktu perjalanan hidup saya sebenarnya dulunya nggak ngerti. Tapi saya mau sampaikan hidup hancur itu nggak ada damai sejahtera. Pasti. Iya kan? Ada damai. Saya alami itu. Walaupun happy kelihatannya ya. Walaupun kelihatannya happy-nya sebentar. Lalu mulai tertekan. Lalu ketika saya alami overdosis, saya ngalamin paranoid. Jadi saya merasa hidup saya ini tidak lama lagi akan mati. Penuh ketakutan, penuh kecemasan. Uang ada, narkoba ada, wanita ada, tetapi nggak ada kedamaian.
tidak ada ketenangan. Hmm. Nah, saya ingin cari ketenangan itu. Nah, inilah awal mula. Berarti ini dari diri sendiri ngomongnya. Dari diri Sadar, sendiri. diri sendiri. Dari diri sendiri. Tidak ada orang yang Nggak ada yang datang ke saya. Bro Mike Tidak untuk ada. mengingatkan Tidak atau ada. memperkenalkan. Tidak ada. Oh, that's Tidak amazing. Berarti dia memperkenalkan dirinya sendiri langsung pribadi sama. Jadi gini, saya dari kecil sudah Kristen. Oke, so you base-nya memang ya. udah. Tapi saya belum mengerti tentang Yesus, saya belum mengerti tentang damai sejahtera. Ketika saya hidup hancur, nggak punya damai, nggak punya ketenangan, saya coba mau mencari kedamaian itu. Saya pernah datang di salah satu rumah ibadah di gereja. Waktu itu saya kurus, gondrong, ya, panjang ini gondrong juga, tapi yang dulu lebih serem gitu kan. Ya. Wow, jadi kurus gitu kan. Saya masuk ke gereja. Malah saya diusir. Diusir karena penampilan. Gini, saya ini kan mau cari gereja, saya nggak tahu mau ke gereja mana. Saya cari ada keluarga saya yang pendeta. Oke. Ketika saya datang di sana, saya ikut ibadah duduk di belakang. Saya rindu untuk mengalami pemulihan. Jadi itu nggak ada yang bawa tuh. Nggak ada yang bawa. Datang sendiri. Saya datang sendiri. Diusir pula. Ketika saya datang, selesai ibadah saya dipanggil. Michael, kenapa kamu datang sini? Saya bilang saya rindu mau mencari damai sejahtera itu. Kamu datang di sini bikin takut jemaat. Coba lihat tato-tato kamu itu. Kan udah lama gak ketemu kan? Bukankah itu yang terjadi di saat ini juga seperti itu? Di Masih ada seperti itu. Masih. Mungkin hanya di zaman saya kali dulu ya, nggak masih ya. Sampai hari ini ada orang-orang yang seperti itu. Jadi ya saya mungkin pikir ini konsekuensi hidup saya karena penampilan saya yang buruk. Lalu dikatakan begini, kamu jangan datang-datang lagi ke sini. Kalau Padahal mau bener tuh ya? Iya, mungkin ya. Saya berpikir gini, mungkin pendeta ini malu kalau ditanya sama jemaat lain, itu siapa? Dan ini saudaranya. Saya kan saudaranya. Mungkin dia malu. Jadi pada akhirnya saya berpikir bahwa saya sudah ditakdirkan untuk hidup hancur dan binasa. Karena gereja tolak saya. Itu pikiran saya. Oh, lebih parah saya pakai narkoba. Jadi mungkin buat yang nonton ya, Iya. kadang-kadang justru kita dengan tindakan yang kecil itu bisa membuat orang jadi semakin parah. Benar kan? Maksudnya tindakan-tindakan very simple gitu, orang yang tertekan malah tambah tertekan. Itu hampir merenggut nyawa saya. Saya sudah pikiran bodoh. Maksudnya gini, saya mau cari damai. Saya tahu damai itu di dalam gereja, tapi saya ditolak. Iya kan? Akhirnya saya ke diskotik. Susah pakai narkoba banyak. Overdosis saya. Lebih parah saya pakai narkoba, lebih parah saya merusak orang. Benar. Iya kan? Jadi semakin miring. Oh, ya. semakin miring. Tetapi dalam perjalanan waktu, saya kasih tahu nih sama bro, Tuhan tahu kerinduan hati kita ketika kita mau mencari damai. Amin. Dia tahu. Jadi ketika dia tahu kita mencari dia, kita mengalami penolakan, kita tidak diterima, dia datang. Ini saya lagi pakai narkoba nih. Ini di dalam diskotik. Lagi pakai sabu, mau dengan tim preman-preman waktu itu. Lalu pakai ekstasi di room. Kebetulan ada teman yang ulang tahun waktu itu. Lagi pakai, setelah pakai kita kan Ini masih di Manado ya? di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta, salah satu diskotik terbesar di Jakarta. Nah, lalu waktu pakai, setelah itu kan kita nyanyi karaoke. Itu tidak kebetulan atau bagaimana, itu saya nyanyi itu lagunya band Ungu. Waktu itu mau masuk bulan puasa. Judulnya Andai Ku Tahu. Lagu udah mesti tahu kapan mati nih gitu. Iya kan? Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Aku takut akan semua dosaku. Lagi nyanyi itu, saya menangis. Saya taruh mic, diam-diam, malu karena sama teman-teman dok. Saya masuk kamar mandi. Oke. Di kamar mandi Maksudnya mau ngumpet nih, malu. di kamar mandi saya menangis saya. Kejar tuh. Saya bilang begini, Nangisnya bener-bener. karena saya kan mengalami paranoid, rasa takut. Saya pikir, Tuhan kalau aku mati ketemu kamu ini aku dosanya banyak banget. Tapi aku mau bertobat, aku ditolak. Ya kan?
Lalu aku bilang, Tuhan, aku mau berubah. Aku nggak perlu gereja, tapi aku mau ambil keputusan. Mulai hari ini aku nggak mau pakai narkoba. Oke. Mulai hari ini aku mau tobat. Saya janji sama Tuhan waktu itu. Kabar baiknya, 3 hari kemudian, pakai lagi. Kabar baik. Kenapa saya bilang kabar baik? Karena ini Kabar baik. proses. Iya, benar. Saya kalau didik anak-anak, dia masih di dalam proses dia jatuh lagi. Bagi saya bukan sebagai suatu kabar yang buruk. Karena dia akan berproses. Saya ketika saya katakan, Tuhan aku nggak mau pakai lagi, 3 hari kemudian pakai lagi. Rasa bersalah lagi kan? Rasa takut, nggak ada damai. Saya doa lagi dong, Tuhan berikan saya kesempatan. Aku mau coba lagi. Puji Tuhan. Nggak sampai 1 minggu, pakai lagi. Nah, di sini saya mau sampaikan, untuk kita yang sudah terikat dengan itu, tidak semudah membalik telapak tangan. Yes. Dan kita tidak bisa berubah dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Yes. Nggak bisa. Saya udah coba, semakin saya coba, ya, itu seperti saya mau keluar dari lumpur, semakin saya berusaha, saya tenggelam. Makin dalam. Nggak bisa. Dan memang Tuhan izinkan itu. Kenapa? Kalau saya bisa berubah dengan kekuatan saya sendiri, nggak perlu Tuhan. Iya, sombong gitu. Saya bisa sombong. Nggak perlu Tuhan kan? Tuhan tunggu momen di mana ketika saya mencoba dengan segala kekuatan saya, ini berjalannya waktu. Saya seperti di lumpur, tenggelam. Udah mau mati nih. Baru saya datang nih, saya sujud nih sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku doanya sederhana sekali. Jadi depan udah mentok, kiri Wah. mentok, udah tinggal ke atas doang. Ini doa saya sederhana sekali. Itu wanitanya lagi tidur. Ini saya kumpul kebo ini. Belum lama habis pakai narkoba, itu siang. Karena siang jadi malam, malam jadi siang. Gitu hidup kita kan. Lalu saya coba untuk berdoa. Ini lagi dosanya banyak banget loh. Lalu saya doanya begini, Tuhan, saya ini mau berubah, tapi saya nggak bisa. Saya udah coba berulang-ulang kali, saya jatuh terus. Tuhan, bukankah Engkau berkuasa menentukan langkah seseorang? Tentukanlah saya di jalan yang benar. Tolong saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan, mulai hari ini aku mau serahkan hidupku kepadamu. Titik perubahan saya, ya, adalah ketika saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Saya bilang berubah kemarin, tapi saya belum menyerahkan hidup saya. Masih mau take control. Iya, dan saya mau berubah kan karena saya takut masuk neraka, itu aja. Iya. Bukan saya mau menyerahkan hidup saya, ternyata perubahan itu ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika saya katakan, Tuhan, ini hidup saya merasakan seperti ada yang peluk saya. Jadi banyak orang percaya karena takut masuk neraka. Banyak. Banyak. Hanya karena takut itu. Bukan karena mengasihi dia. Bukan karena mengasihi Tuhan. Beda-beda tipis ya, Mas. Itu. Nah, tapi ketika saya berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku kepada Engkau yang punya segalanya. Saya seperti dirangkul. Tuhan gak bilang begini, kamu baru habis pakai narkoba, kamu penjahat. Dia Kamu lihat siapa penjilat. kita. Wah. Itu. Dia gak bilang, kamu banyak tato. Oh, dia gak usir saya. Saya kan dulu diusir kan. Tapi ternyata Tuhan gak usir saya. Mulai daripada waktu itu. Saya merinding. Wah, haleluya. Jadi pada waktu itu saya merasa seperti ada yang rangkul saya. Nangis. Saya sujud. Saya bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup. Oh, Tuhan proses saya untuk bawa saya dalam Tetap masuk kebenaran. di dalam proses. Proses. Saya masih mau menjalani hidup seperti yang mau. Tuhan kan berkuasa untuk tolong saya. Yes. Oh, Tuhan bawa saya dengan segala macam tekan. Jadi saya kayak diatur langkahnya. Sampai saya pergi ke Palembang. Di Palembang saya masuk sekolah kita. Dipulihkan. Jadi sesuai dengan Ya. pengalamannya Bro sendiri, ketika dituntun itu kan pasti ada nggak enaknya. Iya. Daging kita kan kayaknya mau, aduh kenapa sih kok ikut Tuhan begini gitu kan? Ada masa-masanya di mana kita untuk menyocokkan langkahnya Tuhan sama langkahnya kita itu banyak ini juga kan gesekan-gesekan. Betul. Jadi gini, ketika saya serahkan hidup saya sama Tuhan, ini seperti saya sedang menyerahkan, ya, hidup saya ini gambarannya, hidup saya adalah tanah liat yang banyak kerikilnya, ya, yang banyak batunya, pasirnya, lalu ada di tangan Tuhan. Jadi ketika saya serahkan, Tuhan sedang membentuk saya. Kerikil-kerikilnya dibuang. Dia bentuk saya bukan menurut mau saya, tapi menurut maunya Tuhan. Dia bentuk saya sedemikian rupa. Dia proses saya sedemikian rupa, dan saya nggak bisa komplain lagi.
Karena udah menyerahkan. Sudah menyerahkan. Dan disitulah perubahan yang saya alami. Jadi apapun yang terjadi ya kita sayang sama Tuhan. Sama Tuhan. Nggak teriak lagi. Tapi tangan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Dia mengubahkan saya. Prosesnya berapa lama, Bro Mike? Prosesnya dari saya berkata Dari yang itu sejak doa itu sampai benar masuk di Alkitab, sekolah Alkitab itu berapa lama? Ketika saya doa, itu kan saya masih bejat. Saya masih ada salah satu diskotik di Bali yang saya pegang. Ya, terjadi masalah. Itu terjadi masalah itu. Ini tanggung jawab saya itu besar. Anak-anak saya ketangkap. Ketangkap, ya, saya keluarkan. Hari itu juga saya keluarkan. Ketika mereka keluar, ya, media sudah beredar kemana-mana. Terancam ada yang mau dicopot lah. Kenapa ini dikeluarkan? Karena ada persaingan bisnis di dunia gelap waktu itu. Ya kan? Ini banget ya, maksudnya kayak... Oh iya. Ya. Jadi intinya gini, Tuhan beracara sehingga saya harus keluar dari daerah itu. Dengan Bali. Karena masalahnya berat sekali itu. Berat sekali. Urusannya bukan urusan sepele itu. Saya lari. Saya lari ke Banyuwangi, saya lari ke Surabaya, saya ke Jakarta. Sampai di Jakarta orang bilang, "Mai, kamu jangan di sini dulu deh. Kamu masih dicari polisi. Dulu pernah ada kasus kita di Jakarta." Sampai saya bilang, "Tuhan, aku nggak mau lagi Jakarta deh." Gitu kan? Tapi balik lagi ke Jakarta. Tapi ini di Jakarta lagi. Saya masih paranoid, kasus pembunuhan, berantem gitu. Tim kita itu ada. Kita jadi pengedar di Jakarta gitu kan. Jadi saya sempat jadi pengedar narkoba. Gitu. Nah, dari Jakarta ini, karena nggak nyaman, saya lari di Palembang. Gitu. Prosesnya 3 bulan saya masuk ke sekolah. Sebenarnya ya Tuhan ubahkan saya serahkan hidup saya. Tuhan boleh arahkan saya untuk supaya caranya dia ya. Caranya dia. Nah, nggak semua orang harus sekolah, tapi Tuhan pasti akan membawa orang yang menyerahkan hidupnya untuk mengerti firman. Makanya saya dikasih ngerti. Nggak semua harus sekolah ya. Orang bisa ngerti firman dengan berbagai cara. Tapi saya dibawa Tuhan untuk itu. Itu di Palembang ya? Di Palembang. Di Palembang itu saya belajar banyak hal. Saya belajar firman. Saya nangis terus saya. Ingat kasih Tuhan. Saya banyak mendapatkan penglihatan itu. Yang tadinya tuh kita terlalu sibuk sama diri kita sendiri, waktu kita mendekatkan diri, justru banyak hal yang belum kita lihat dikasih lihat. Tuhan kasih penglihatan gitu. Jadi dulu saya pernah bermimpi. Ya, saya pernah bermimpi jatuh di jurang yang nggak ada dasarnya. Wow, jatuh teriak, wah gitu kan. Tapi nggak sampai-sampai. Lagi teriak. Jadi ini tebing. Ada seperti ada tiang besi nancep di tebing. Saya nyangkut di tebing, saya peluk. Tapi dasarnya masih jauh banget. Ya, kayak nggak ada dasar. Lalu saya teriak, "Tuhan, tolong saya." Kayak udah mau jatuh, terus saya kebangun. Ya kan, saya pernah mimpi. Itulah kejatuhan saya. Tapi ketika saya masuk belajar firman, saya mendapatkan penglihatan gitu. Jadi kayak berseri, ternyata mimpi itu ya. Jadi waktu itu Tuhan kasih saya penglihatan ketika saya berkata, "Tuhan, tolong saya." Tangan Tuhan itu turun. Lalu saya pegang tangannya. Saya lihat itu. Seperti yang sering kita lihat di gambar di mana ada domba yang di tepi jurang itu. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya. Saya lihat itu, saya nangis. Saya bilang, luar biasa Tuhan ya. Di tengah kejatuhan, Tuhan ada. Ingat, Tuhan itu ada pada waktu kita baik. Ya, pada waktu kita pada waktu kita jatuh lagi jahat-jahatnya, ternyata Tuhan nggak tinggalin. Jadi Tuhan kasih lihat waktu saya pakai narkoba di diskotik gitu. Ya kan, saya pakai narkoba, ternyata Tuhan ada di samping saya. Hanya nggak di dalam saya. Ketika saya serahkan hidup saya, ini berproses, saya ada di dalam dia dan dia harus ada di dalam saya. Dialah yang menjaga saya. Oh, ini saya kalau ingat kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Ya itu proses perubahan. Dia tidak pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Berarti dia nggak pernah jauh. Dia menopang kita. Dia selalu menopang kita. Bahkan kita kadang-kadang ngerasa, kok Tuhan ninggalin gua? Sebenarnya kita nggak pernah ditinggalin. Tidak pernah Tuhan meninggalkan. Cuman kadang-kadang kita berpaling sama dia. Betul. Kita ninggalin dia. Kita ninggalin dia ngikutin. So, jadi yang buat nonton hari ini itu salah satu yang kuncinya ya. Ketika di dalam keterpurukan kita, jangan ngerasa bahwa Tuhan yang ninggalin kita. Itu justru kadang-kadang kita yang harus sadar, jangan-jangan kita yang ninggalin Tuhan. Betul. Karena dia selalu ada. Dari ceritanya Bro Mike sendiri kan, wow, itu benar-benar sampai udah siapa Tuhan lah gitu kan. Iya.
Malah kalau bisa nantang Tuhan itu sebenarnya. Betul. tapi dia sebagai pribadi yang nggak pernah sakit hati, dia yang pribadi yang nggak pilih-pilih, dia pribadi yang melihat bahwa Bro Mike ini selalu berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, jadi mungkin yang nonton hari ini, apapun keadaanmu hari ini, ya kau harus sadar bahwa identitasmu di mata Tuhan tuh sangat berharga. Amin. Jadi jangan pernah menyerah ya. Ya, dan dia sedang menunggu. Dia selalu menunggu. Menunggunya gini, menunggu supaya kita menyerahkan hidup kepadanya. Karena kita milik kepunyaannya. So that's the key. Tuhan nggak bisa paksa. Nggak bisa paksa. Tapi ketika kita memberikan dengan keinginan kita, justru itu momennya kayak seperti Ayub gitu. Tuhan betul. Dan ingat ini, kita nggak bisa berubah dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Tapi kita bisa berubah ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hanya Dia yang bisa merubah. Hanya Dia yang bisa memulihkan. Dan ini bukan kekuatan saya hanya menyerahkan. Yes. Iya kan? Itu bagian kita ya justru yang menjadi kuncinya itu adalah kitanya mau untuk menyerahkan. Tuhan kan memanggil begini, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Waktu itu saya sedang letih lesu, saya sedang paranoid, saya sedang frustasi. Tuhan memanggil. Iya kan? Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Siapa kita sebenarnya kan? Tapi karena pandangan Tuhan melihat kita begitu bernilai. Orang lihat bahwa Michael Ponelo bejat. Dia banyak bikin rusak orang. Berapa wanita yang dia bikin rusak? Berapa orang yang dia celakakan dengan narkoba? Berapa orang yang dia manfaatin? Ya kan? Berapa orang yang dia lukai? Tuhan melihat dengan kasih. Tuhan punya rencana untuk mau mengubah kita. Karena nilai kita nggak pernah berkurang. Tidak pernah berkurang sedikit pun. Banyak orang kan merasa bahwa saya ini udah bezina, saya ini udah pelakor misalnya, saya ini udah, tapi saya bukan pelakor ya, karena saya laki-laki ya. Maksudnya banyak perempuan, ya kan? Tapi kan tapi saya kan pernah melakukan hal-hal yang seks bebas, ya kan? Bukan hanya dengan satu wanita. Bagaimana hidup kita yang hancur gitu kan? Itu kan bejat banget. Kita merasa kita ini nggak ada hati. Padahal harganya nggak berkurang di hadapan Tuhan. Semakin banyak dosa kita, semakin bernilai kehidupan kita. Tapi bukan berarti kita mau hidup terus dalam dosa. Yes. Maksudnya Tuhan katakan bahwa kasih karunia akan melimpah. Dia tetap memandang kita berharga. Harga kita nggak pernah berkurang. Dia menunggu kita. Puji Tuhan. Nah, Bro Mike ada rencana ke depannya yang Tuhan lagi gerakan, mungkin beban, bukan beban lah ya. Ada nggak isi hatinya Tuhan yang lagi ditaruh di hatinya Bro Mike untuk ke depannya? Karena kan pelayanan sekarang di anak-anak milenial, gitu, gayanya beda gitu kan. Kayak mungkin waktu kayak masa lalu kita bandelnya seperti ini, nakalnya seperti ini, bejatnya seperti ini. Di masa ini kan beda. Betul. Beda banget. Betul. Saya kadang-kadang ngeliat, anak-anak muda sekarang beda banget loh, tapi dosanya sama gitu loh. Kira-kira ada nggak yang ditempatkan, mungkin bisa di-sharing nih, kayaknya isi hatinya Tuhan tuh di dalam pelayanannya Bro Mike sendiri itu apa gitu? Ya, jadi anugerah Tuhan kalau saya masih melayani sampai hari ini. Amin. Ya, Tuhan masih berikan saya kasih karunia. Karena bagi saya kasih karunia yang terbesar salah satunya adalah memberikan saya kesempatan untuk melayani. Ya kan? Nah, hari-hari ini, di posisi sekarang ini, Tuhan ingin memulihkan hubungan-hubungan dari anggota keluarga, dari sahabat, hubungan-hubungan sesama yang rusak. Contohnya? Antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, rusak. Iblis merusak hubungan. Ingat, dosa merusak hubungan. Yes. Ya, seorang anak yang saya layani bertanya, Pak Mike, kenapa saya nggak cocok dengan papa saya? Selalu bertentangan. Sampai apakah saya kepahitan sama dia? Aku sayang dia gitu. Tapi ada aja gitu ya. Saya jawab dia, semua manusia di dunia ini, ya, saya mau katakan, nggak ada yang akan cocok. Ketika Tuhan berikan kasih, Tuhan berikan perintah. Saya kasih tahu sama anak itu, begini, papamu, ya, nggak akan cocok dengan kamu. Tapi Tuhan berikan kasih dan Tuhan berikan perintah. Yang harus kamu lakukan, hormati ayahmu, hormati ibumu, supaya lanjut umurmu. Kembali kepada firman. Saya ketemu papanya, lalu saya ketemukan dua-duanya. Saya katakan begini, Bapak jangan menyakiti anak, jangan membangkitkan amarah. Itu ada hukum, ada perintah Tuhan.
Kedua ini harus menyatu. Ketika kasih Tuhan dan perintah Tuhan itu menyatukan hubungan. Sekarang banyak hubungan yang rusak. Iblis tipu, membuat begini. Papamu nggak sayang kamu. Mamamu nggak sayang kamu. Padahal bukan berarti nggak sayang. Sehingga anak ini terpuruk. Demikian sebaliknya. Orang tua merasa anak nggak pernah ngerti mereka. Nah, hubungan yang dipulihkan hari-hari ini. Nah, pandemi. Kita harus di rumah. Bersama keluarga. Banyak anak-anak muda di rumah yang saya lihat ini justru stres di rumah.